Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil a'immatil budur, amma ba'du. Ramadan adalah bulan yang amat berkah. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan. Puasa itu bukan hanya umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi termasuk umatnya Nabi Rasul sebelum Rasulullah Muhammad. Jadi tidak ada yang tidak puasa. Bahkan sesungguhnya kalau kita amati, hewan binatang pun puasa. Ayam kalau akan menetas telurnya, mengeram, maka dia puasa, tidak turun-turun dari tempatnya. Ular kalau mau pergantian kulit, dia juga tidak makan. Jadi binatang-binatang saja pada berpuasa. Apatah lagi manusia, apatah lagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu wajib puasa Ramadan. Wajibnya kapan? Ya Ramadan. Kapan Ramadan? Setelah nampak bulan dan disepakati oleh pemerintah, disepakati oleh ulama bahwa bulan sudah kelihatan. Maka silakan berpuasa. Rukunnya puasa itu ada dua. Niat malamnya dan bertahan siangnya. Sekiranya orang berniat sesudah salat subuh maka tidak sah. Karena syaratnya dan menjadi rukun puasa itu niat musti di malam hari sebelum imsak atau sebelum terbitnya fajar. Dan siangnya mesti bertahan. Bertahan tidak makan, bertahan tidak minum. Bertahan tidak bercampur suami istri bagian suami istri. Dan semua larangan-larangan mesti tidak dilakukan. Dalam artian jangan melanggar. Dilarang minum ya jangan minum, dilarang makan jangan makan. Kecuali bagi orang yang kelupaan. Seandainya ada orang yang lupa sampai dia minum, sesudah minum baru teringat aku puasa. Maka itu dimaafkan. Puasanya tidak batal, tetap lanjut puasanya. Kewajiban puasa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ayo dibaca satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat berikutnya sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Nah, dari ayat yang dibacakan tadi, ini menjadi dasar bahwa wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, siam. Yang diwajibkan puasa itu adalah orang beriman. Orang beriman otomatis berislam. Berislam itu belum tentu beriman secara hakiki. Karena syaratnya menjadi orang Islam hanya satu, syahadat. Seandainya ada orang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini kebenaran syahadat itu sudah menyandang titel muslim. Tapi muslim apa dulu? Kalau Islamnya itu tidak sesuai bicara dan perilakunya, maka namanya muslim munafik. Pernah syahadat tapi dia mempersekutukan Allah, itu namanya muslim musyrik. Dia pernah syahadat, meyakini kebenaran syahadat itu, tapi gemar maksiat, itu namanya muslim fasik. Dia mengaku beriman berislam, pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, cuma dia menganiaya dirinya sendiri dan menganiaya orang lain, itu namanya muslim dolim. Nah, dalam ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu puasa. Puasa yang wajib itu taimnya, waktunya ya bulan suci Ramadan. Olehnya itu mari kita senantiasa berpuasa, memenuhi kriteria-kriteria puasa itu, rukun puasa itu, niat malamnya, bertahan siangnya. Menurut Imam Malik dan mayoritas pengikutnya namanya Malikiyah, niatnya puasa itu meskipun di awal Ramadan dia niatkan berpuasa 1 bulan. Itu Malikiyah, mayoritas pengikutnya Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i mesti niat setiap malam. Mesti menghadirkan dalam hatinya, sengaja aku puasa besok Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Itu Imam Syafi'i. Pengikutnya namanya Syafi'iyah. Jagalah keutuhan puasa itu, termasuk sunat-sunatnya lakukan. Disunatkan sahur pada malam hari. Dan sahur itu disunatkan di akhir waktu. Jadi dekat-dekat subuh disitulah sahurnya. Kemudian disunatkan cepat berbuka. Yang dimaksud cepat berbuka masuk waktu. Bukan juga baru 5:30 udah buka. Kenapa buka? Kan disunatkan cepat. Betul, tapi kan belum masuk waktu. Jadi masuk waktu kalau misalnya di televisi TVRI, Televisi Republik Indonesia sudah mengumumkan selamat berbuka puasa. Deng. Ayo bismillah makan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan selanjutnya makan. Dan disunatkan manisan atamur kurma. Tapi kurma kan susah ditemukan di Sulawesi. Maka cobalah yang manis-manis kalau seandainya tidak diabetes. Tapi kalau diabetes ya disukalah. Orang Bugis kan kue cinta, cendolo natape, contoh, ataukah pisang hijau, ataukah apalah. Kemudian ingat ketika buka jangan sampai terlalu full perutnya. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk bernapas. Paham tidak kira-kira? Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, siapakah yang dikenakan fidyah? Oh bagus, menarik ini. Syukran, Siapa yang dikenakan fidyah? Tadi ada ayat yang dibacakan kan, marudun au ala safarin faiddatum min ayyamin ukhur, itu kan?
sakit, musafir, ganti puasanya pada hari-hari yang lain. Maksudnya ini kalau yang qadha. Yang qadha itu seperti wanita haid di bulan Ramadan. Maka dia tidak puasa. Qadha namanya. Tapi pertanyaannya siapa yang dikenakan fidyah? Fidyah itu adalah memberikan makan fakir miskin sampai sekira-kira kenyang betul sebagai pengganti puasa. Itu fidyah. Nah sekarang siapa yang dikenakan fidyah? Jawabnya adalah orang yang tua jompo. Yang tidak ada kira-kira tidak ada harapan untuk sembuh lah. Dan memang tidak bisa puasa. Karena dia sudah berumur, dia sudah uzur. Menurut penglihatan mata, menurut medis, kira-kira ini sudah tidak sembuh-sembuh lagi. Udah sangat tua lah. Maka yang seperti ini dikenakan fidyah. Fidyahnya itu memberikan makan sampai sekira-kira orang itu kenyang. Pertanyaannya, takarannya adalah seperti apa? Jawabnya sampai kenyang. Cuma masalahnya apa menunya orang ini kalau dia makan? Mungkin ada orang berfidyah biasanya karena menunya sederhana, maka nilainya tidak seberapa. Ada juga orang kalau makan mesti coto 2 mangkok, buah apel, kemudian jus sirsak, jus macam-macam. Kira-kira ini sampai 60.000 fidyahnya. Kemudian yang terakhir bahwa ada orang dikenakan fidyah plus qadha. Ini jarang ini. Qadha plus fidyah. Siapa itu? Contohnya orang hamil dia tidak puasa dengan alasan anak yang dikandungnya. Bukan alasan dirinya, alasan anaknya. Kenapa kau tidak puasa? Saya hamil. Emangnya kenapa kalau hamil? Anakku kasihan. Secara medis kalau saya puasa mungkin anakku kekeringan. Khawatir lahir cacat. Maka ibunya minum, makan, tidak puasa karena menolong anak. Ini dikenakan qadha plus fidyah karena menolong anak. Paham tidak kira-kira? Paham ya? Contoh lain, ada orang tenggelam. Saya mesti berenang untuk mengambil orang yang tenggelam itu. Tapi saya puasa. Maka saya minum cepat supaya saya kuat berenang. Berarti saya membatalkan puasa gara-gara menolong orang lain. Saya tidak puasa karena menolong orang lain. Saya dikenakan apa? Fidyah plus qadha. Fidyah plus qadha karena saya membatalkan puasa untuk orang lain. Contoh lain lagi, terjadi kebakaran. Ada orang yang mau diselamatkan di lantai 10. Saya tidak bisa lari ke atas. Maka saya minum dulu supaya saya kuat. Supaya lari untuk menyelamatkan orang itu. Saya dikenakan apa? Fidyah plus qadha. Karena saya membatalkan puasa karena orang lain. Begitu juga orang hamil. Jadi kalau dia tidak puasa alasan anak yang dikandung, alasan anaknya sampai tidak puasa dikenakan apa? Fidyah plus qadha. Tapi kalau dia membatalkan puasanya alasan dirinya, bukan alasan anaknya, ini hanya dikenakan qadha tanpa fidyah. Paham tidak kira-kira? Alhamdulillah. Kesimpulannya adalah satu, Ramadan ini jangan disia-siakan karena Ramadan tahun depan belum tentu kita jumpa lagi. Sekarang Allah merezekikan kita ada di bulan suci Ramadan, maka puas-puasinlah ibadah. Yuk puasa. Jangan bolong-bolong puasanya lagi karena itu merupakan kewajiban. Mumpun kita ada di bulan suci Ramadan. Persoalan ajal kita tidak paham kapan kita berangkat. Karena kalau sakratul maut muncul ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih. Tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat puasa atau tekun maksiat. Kalau sampai saatnya mesti meninggalkan dunia ini. Dan orang yang puasa dengan ikhlas, insya Allah seluruh dosanya terampunkan oleh Allah. Sekian dan demikian, saya Amirullah Amri bersama dengan santri pesantren apa? Ilmul Yaqin Marus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.